Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Andrian Rahmatullah. Saya ingin mempresentasikan mengenai anti korupsi, dampak budaya korupsi dalam kehidupan masyarakat. Pertama, pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah, atau dalam bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumpere, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Tindak pidana korupsi secara garis besar yaitu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, perbuatan melawan hukum. Kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Tiga, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dan keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya, namun bukan semuanya, adalah memberi atau menerima hadiah atau janji, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi yaitu kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat. Pernah dikupas oleh B. Sudarsono yang menyatakan antara lain pada umumnya orang menghubung-hubungkan tubuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji pejabat-pejabat. Namun, B. Sudarsono juga sadar bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan. Orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Namun demikian, kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Guy J. Parker dalam tulisannya berjudul Indonesia 1979, The Record of Three Decades, Asia Survey Volume 20, Number 2, 1980, 123. Begitu juga pula J.W. Squirrel mengatakan bahwa di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 di situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan selama 2 minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak diantaranya mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan. Sumber buku yaitu Pemberantasan Korupsi karya Andi Hamzah 2007. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi. Yang pertama, konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat, seperti yang terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. Ketiga, kampanye-kampanye politik yang mahal dengan mengeluarkan lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Lalu, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama, lalu lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa, dan gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Jenis-jenis tindakan korupsi. Dalam melaksanakan tugas atau melakukan kegiatan usaha, banyak hal yang terjadi para pegawai dalam melaksanakan tugasnya lalai, kinerjanya tidak baik dan kurang disiplin. Hal ini merupakan suatu pelanggaran yang bisa dikategorikan korupsi. Para pengusaha atau para perilaku ekonomi lain dalam melaksanakan kegiatannya banyak melakukan hal tidak terpuji yang dicapai untuk mencapai keuntungan dengan cara-cara seperti: pertama, pengusaha untuk mendapatkan izin usaha dengan cepat bersedia membayar kepada petugas pengurusan perizinan walaupun di luar ketentuan. Kedua, pegawai yang mutasi bersedia membayar harga pengurusan surat-surat mutasinya kepada petugas di instansi yang bersangkutan walaupun tidak ada aturan dan ketentuannya. Ketiga, pelamar kerja. Demi bisa diterima bersedia membayar kepada pejabat atau petugas yang bersedia mengusahakan agar bisa diterima padahal itu di luar ketentuan. Berdasarkan contoh perilaku di atas, baik yang dilakukan oleh orang yang dilayani maupun oleh petugas sebagai pelayan keduanya melanggar aturan. Karena dari perilaku tersebut muncul bibit-bibit korupsi yang tidak terasa perkembangannya. Dampak korupsi. Dalam demokrasi, korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan cara menghancurkan proses formal.
Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan. Korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum, dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Kedua, dalam ekonomi, korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dan pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos atau niaga dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Ketiga, kesejahteraan umum negara. Korupsi politis ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil atau SME. Politikus-politikus atau bisa dibilang pro bisnis ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka. Bentuk penyalahgunaan penyogokan. Korupsi memerlukan dua pihak yang korup, pemberi sogokan atau penyogok dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan. Negara-negara yang paling sering memberikan sogokan pada umumnya tidak sama dengan negara-negara yang paling sering menerima sogokan. Bentuk penyalahgunaan, sumbangan kampanye dan uang haram. Di arena politis, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu sering banyak ada gosip menyangkut politisi. Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan korupsi politis. Sering terjadi di mana politisi mencari cara untuk mencoreng lawan mereka dengan tuduhan korupsi. Di Republik Rakyat Cina, fenomena ini digunakan oleh Zhu Rongji dan terakhir oleh Hu Jintao untuk melemahkan lawan-lawan politik mereka. Mengukur korupsi dalam artian statistik untuk membandingkan beberapa negara secara alami adalah tidak sederhana, karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi Internasional, LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan 3 tolak ukur yang diterbitkan setiap tahun. Pertama, indeks persepsi korupsi, berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini. Kedua, barometer korupsi global, berdasarkan survei pandangan rakyat yang terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi, dan survei pemberi sogok, yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing memberi sogok. Transparansi Internasional juga menerbitkan laporan korupsi global edisi tahun 2004 berfokus pada korupsi politis. Bank Dunia mengumpulkan sejumlah data tentang korupsi, termasuk sejumlah indikator kepemerintahan. Hal-hal yang dapat memberantas korupsi. Pertama, strategi preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Di samping itu perlu dibuat upaya yang dapat menimbulkan peluang untuk melakukan korupsi, dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi. Strategi deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini, banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu, baik itu ilmu hukum, ekonomi, maupun ilmu politik dan sosial.
Strategi represif, strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini, proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk disempurnakan di segala aspek. Sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi. Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak dilaksanakan. Simpulannya adalah korupsi pada dasarnya ada di sekeliling kita. Mungkin terkadang kita tidak menyadari itu. Korupsi bisa terjadi di rumah, sekolah, masyarakat maupun di instansi tertinggi dalam pemerintahan. Korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk berperilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, antaranya bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan merobohkan pilar-pilar korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya pembangunan ekonomi dan paripurna di Indonesia. Korupsi yang telah terlalu lama menjadi wabah yang tidak pernah kunjung selesai, karena pembunuhan terhadap wabah tersebut tidak pernah tepat sasaran. Oleh sebab itu dibutuhkan kecerdasan masyarakat sipil untuk mengawasi dan membuat keputusan politik untuk mencegah makin mewabahnya penyakit kotor korupsi di Indonesia. Sarannya yaitu sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.